Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik saudara-saudara, kita akan berbicara tentang kondisi bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita langsung saja. Sebelum kita memaparkan kondisi bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih dahulu kita mencoba memahami apa yang dimaksud dengan bahasa. Dari beberapa referensi bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk berkomunikasi dan mengidentifikasi diri. Nah, sebagai alat komunikasi tentu kita tidak lagi bisa mempertanyakan ya, karena memang dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa bahasa tidak mungkin kita bisa berkomunikasi. Kemudian sebagai alat identifikasi diri, bahasa itu sangat kental atau sangat melekat pada penuturnya. Salah satu contoh, ketika kita mendengar orang Sasak berbahasa Indonesia dan dari logat-logat yang dia keluarkan dari tuturannya, itu kita bisa mengatakan bahwa atau kita bisa menyimpulkan bahwa orang yang sedang berbicara di hadapan kita saat itu, oh ini orang Lombok gitu ya, atau orang Samawa misalnya. Ketika dia berbahasa Indonesia, kita dengan mudah akan bisa menerka atau memastikan bahwa oh ternyata yang berbicara di depan saya ini adalah orang Samawa atau orang Sumbawa gitu ya. Karena bahasa itu adalah identitas diri seseorang. Sebagai sebuah sistem, mohon maaf ini sistem pakai Y ya, harusnya pakai I karena otomatis tadinya itu kayaknya. Jadi sebagai sebuah sistem, bahasa bersifat sistematis dan sistemis. Apa itu sistematis? Sistematis artinya bahasa itu tersusun secara teratur dan dia tidak tersusun secara acak. Oleh karena itu kita mengenal kaidah-kaidah dalam bahasa. Ada kaidah terkait dengan ejaan, ada kaidah yang terkait dengan pembentukan kata, ada kaidah yang terkait dengan kalimat, dan ada kaidah yang terkait dengan paragraf atau wacana. Salah satu contoh, ketika kita membaca atau mendengar kalimat kambing itu menertawai saya, sebagai penutur bahasa Indonesia pasti akan tercengang melihat kalimat itu karena ada sesuatu yang aneh di situ terkait dengan makna yang ditimbulkan oleh konstruksi kambing itu menertawai saya. Nah, kenapa muncul satu lelucon atau satu yang menggelitik kita dalam ketika kita mendengar kalimat itu? Karena di dalam aturan pembentukan kalimat bahasa Indonesia, apabila predikatnya itu berupa kata menertawai, dan menertawai ini memiliki fitur semantik, ciri makna yang mengharuskan bahwa subjeknya itu harus memiliki 3 kriteria secara mutlak. Harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dia harus kata benda. Yang kedua, subjeknya harus bernyawa. Dan yang ketiga, subjeknya itu harus bersifat insani. Itu ciri makna yang dituntut oleh sebuah predikat menertawai. Nah, oleh karena itu, ketika kambing itu diganti dengan dia atau orang itu, maka barulah kalimat itu menjadi berterima atau menjadi gramatikal dalam bahasa Indonesia. Nah, sebagai sebuah yang sistemis, bahasa itu memiliki sub-subsistem. Sub-subsistem itu antara lain ada fonologi, ada morfologi, ada sintaksis, dan ada semantik. Fonologi terkait dengan bunyi bahasa, morfologi terkait dengan kata, pembentukan kata, sintaksis terkait dengan susunan kalimat atau pembentukan kalimat, dan semantik itu terkait dengan makna. Sekarang kita bertanya, apa perbedaan antara bahasa dan dialek?
Sebenarnya secara gamblang sebenarnya hal ini bisa kita bedakan dengan hanya menerapkan satu metode yang sangat sederhana. Kalau saudara pernah membaca bukunya Prof. Masun atau bukunya Hayatur Haidi dan lain-lain ahli-ahli dialektologi, itu dijelaskan di situ ada yang disebut dengan metode pemahaman timbal balik. Nah, metode pemahaman timbal balik ini adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk kita memahami apakah suatu tuturan atau suatu bahasa yang digunakan oleh satu komunitas itu sama atau berbeda dengan komunitas lain. Itu kita bisa tahu dari ketika kita menerapkan metode pemahaman timbal balik ini. Nah, seperti apa pemahaman timbal balik ini diterapkan? Kita ambil satu contoh. Ketika orang berbahasa Sasak, orang Lombok menggunakan bahasa Sasak yang tinggal di seputaran kota Mataram, didengar oleh orang yang berasal dari Bayan, gitu ya. Orang Bayan itu memahami apa yang dituturkan oleh orang yang berasal dari wilayah kota Mataram. Nah, ketika dia paham, itu artinya dia ada hubungan timbal balik, ya, saling memahami, ada hubungan memahami, gitu ya. Walaupun memahami ini nanti tidak secara parsial, ya, tidak secara parsial atau tidak secara tidak dua-duanya, gitu ya, karena terkait nanti dengan ada bahasa standar, ada dialek standar, ada dialek non standar dan seterusnya nanti. Nah, jika orang Bayan tadi memahami kalimat-kalimat yang dituturkan oleh orang yang ada di kota Mataram, artinya bahwa bahasa yang digunakan di Bayan dengan bahasa yang digunakan di kota Mataram itu merupakan bahasa yang sama, namun berbeda dialek, gitu ya. Nah, adapun yang saya katakan tadi tidak selamanya saling memahami, ya. Karena apa? Karena ada faktor bahasa standar dan ada faktor bukan bahasa, dialek standar dan dialek non standar. Nah, dari misalkan ketika orang dari Bayan tadi berbahasa Sasak, orang dari Mataram itu kadang-kadang dia tidak bisa menuturkan, tetapi dia paham, walaupun pahamnya tidak 100%, ya, tetapi paham, ya, sekitar dari beberapa yang diucapkan oleh orang Bayan, sekitar 50-60% mungkin orang di kota Mataram itu paham. Itu artinya ada hubungan timbal balik, dan itu merupakan satu bahasa namun berbeda dialek. Mengapa terjadi hal yang demikian? Karena dialek yang dikuasai oleh hampir seluruh orang Sasak itu adalah dialek standar. Dialek standar itu adalah dialek pertama memiliki ciri luas pakainya lebih luas dibandingkan dengan dialek-dialek yang lain. Yang pertama. Yang kedua, dialek standar ini adalah dialek yang sifatnya lebih fleksibel. Fleksibel artinya bisa digunakan pada ranah-ranah tertentu, misalnya ranah ilmiah, ranah seni sastra dan sebagainya. Nah, terkadang dialek non standar itu agak susah dan agak kaku ketika kita memasukkan dia ke dalam bahasa ilmiah, ke dalam bahasa sastra dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika satu dialek memiliki ciri itu, maka dialah yang berpotensi menjadi dialek standar dalam bahasa itu. Oleh karena itu, bahasa Sasak dari 4 dialek nanti akan terpilih yang menjadi dialek standarnya adalah bahasa-bahasa yang memiliki 3 ciri tadi: luas pakainya, lebih luas daripada dialek yang lain, lebih fleksibel, dan bersifat intelektualitas. Kemudian satu contoh yang lain, ketika orang Sumbawa mendengar orang yang ada di Rempung Lombok Timur berbahasa atau berbicara dalam bahasanya, orang Sumbawa paham dengan apa yang diucapkan oleh orang Rempung atau orang Lombok Timur, atau orang yang tinggal di Karangtaliwang yang ada di kota Mataram.
Ketika didengar oleh orang Sumbawa asli, orang Sumbawa itu akan paham dengan itu. Karena apa? Karena bahasa yang ada di Karangtaliwang dan Rempung itu merupakan salah satu varian dari bahasa Samawa yang ada di Pulau Sumbawa. Kemudian, selain metode pemahaman timbal balik, lebih detail juga kita bisa menggunakan metode yang disebut dengan metode dialektometri. Dalam ilmu dialektologi kita kenal dengan istilah metode dialektometri. Nah, metode dialektometri ini kita akan melihat perbedaan leksikal. Kemudian yang kedua perbedaan fonologi. Nah, di dalam mengukur perbedaan ini kita membutuhkan sebuah instrumen. Ketika kita mengumpulkan data untuk dianalisis menggunakan metode dialektometri, kita membutuhkan instrumen yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data-data. Instrumen yang kita kenal selama ini adalah yang kita sebut dengan kosakata Swadesh. Nah, kosakata Swadesh ini adalah kosakata yang dimunculkan oleh seorang ahli bahasa bernama Swadesh, sehingga disebut sebagai kosakata Swadesh. Jumlahnya 200 kosakata. Dan kosakata Swadesh ini adalah kosakata yang pasti dimiliki oleh seluruh bahasa yang ada di dunia. Dan tidak mungkin suatu bahasa itu tidak memiliki kosakata Swadesh. Karena kosakata Swadesh itu adalah kosakata yang memang ada melekat pada manusia itu sendiri dan ada di lingkungan sekitar manusia itu sendiri. Salah satu contoh, mata, kaki, telinga, kepala, perut, dan sebagainya. Nah, dan itu pasti ada dalam satu bahasa. Tidak mungkin bahasa itu tidak memiliki kosakata Swadesh itu. Itu kita jadikan sebagai satu instrumen. Kemudian kalau Prof. Masun menambahkan dengan 200 lagi instrumen kosakata budaya dasar, sehingga ketika kita mengumpulkan data, kita menggunakan 400 kosakata. 400 kosakata itu nanti kita kumpulkan, kemudian kita analisis, kita cari perbedaan leksikalnya, kita cari perbedaan fonologinya. Jika kita sudah menemukan perbedaan leksikal, misalnya kita temukan 90 yang beda dari 400 atau 120 lah misalnya yang beda dari 400, maka 120 dibagi jumlah kosakata yang dibandingkan dikalikan 100 dan hasilnya itulah nanti kita masukkan ke dalam kriteria perbedaan leksikal berikut. Nah, jika perbedaan yang kita temukan itu di atas 80%, maka itu kita anggap berbeda bahasa. Jika berada di antara 51 sampai 80, dianggap berbeda dialek. Jika 31 sampai 50%, dianggap berbeda subdialek. Jika perbedaannya 21 sampai 30%, dianggap tidak ada perbedaan. Kemudian di perbedaan fonologinya, jika berada di atas 17%, itu dianggap berbeda bahasa. Jika 12-16% dianggap berbeda dialek. Jika berada di antara 8-11% dianggap berbeda subdialek. Jika berada di atas 4-7% dianggap berbeda wicara. Dan jika 0-3% dianggap tidak ada perbedaan. Nah, jadi ini diungkapkan oleh Gutres dalam Masun tahun 1994 halaman 118. Nah, jadi ketika kita menentukan bahasa atau bahasa yang digunakan oleh satu komunitas dan komunitas lain berbeda atau sama, itu kita bisa melakukan langkah-langkah ilmiah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi tidak berdasarkan praduga ya, tidak berdasarkan perkiraan-perkiraan yang tidak didasarkan atas data. Kemudian kita masuk kepada inti pembicaraan kita, bahasa-bahasa di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah tuntas melakukan
pemetaan bahasa yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan hasil penelitian kami simpulkan ada 11 bahasa daerah. Dari 11 bahasa daerah itu 3 diantaranya adalah bahasa mayoritas. Bahasa mayoritas yang kami maksud di sini antara lain 1 bahasa Sasak, yang kedua bahasa Samawa, dan yang ketiga bahasa Mbojo. Nah, sementara yang lain itu adalah bahasa-bahasa pendatang seperti bahasa Jawa, Madura, dan sebagainya. Bahasa Sasak. Bahasa Sasak ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Mason dan teman-teman dibagi ke dalam 4 dialek. Yang pertama ada dialek AE, yang kedua ada dialek AA, yang ketiga ada dialek EE, dan yang keempat ada dialek AO yang berwarna putih di layar ini. Ini dialek AO, ini tepatnya di Desa Aibuka ya, di Desa Aibuka. Jadi ada 4 dialek yang ditemukan oleh Prof. Mason dan teman-teman dalam penelitiannya. Nah, kalau kita lihat dari wilayah pakainya yang berwarna hijau agak muda ini, itu yang paling luas wilayah pakainya ya. Wilayah pakainya bahkan sampai sebagian di Lombok Timur itu menggunakan ini, dialek AE. Nah, dialek AE ini biasanya menyebut kata mata menjadi mate, ime. Seperti itu ya, mate, ime. Apalagi. Dan data-data yang serupa itu makanya disebut sebagai dialek AE. Sementara yang ada di Bayan ini, yang warna hijau lebih tua, ini adalah dialek AA. Kalau di sana, kalau menyebut mata menjadi mata juga ya, mata. Ima juga akan menyebutnya dengan ima. Kemudian yang ada dialek AE ini ada sebagian di Lombok Tengah, bagian selatan ini. Lombok Tengah bagian selatan. Jadi kalau dia menyebut mata itu menjadi mete, seperti itu ya, mete. Kemudian yang Aibuka menjadi mato, seperti itu. Itu dasar penamaan yang dilakukan oleh Prof. Masud dan teman-teman. Kemudian bahasa Sasak itu sendiri tidak hanya digunakan oleh orang-orang yang ada di Pulau Lombok, namun ada enklip Sasak misalnya di Sumbawa, ada enklip Sasak yang ada di Bima, Dompu ya. Dan di sini sudah jelas di sini yang 1A bahasa Sasak di Desa Dalam. Yang kedua bahasa Sasak di Desa Beru. Ini Dalam ini di Taliwang. Kalau tidak salah ini. Desa Beru ini Jerewe. Sumbawa ya, Sumbawa. Ada bahasa Sasak di Karangcames, ini di Sumbawa Besar. Ada bahasa Sasak di Desa Sepakat, Sumbawa Besar. Ada bahasa Sasak di Desa Bawah. Ada bahasa Sasak Songgajah, itu di Dompu. Kemudian seterusnya di Woko, Taropo, ini di wilayah pakai bahasa Bojo ya. Nah, begitu pula dengan bahasa Samawa. Bahasa Samawa juga tidak hanya dituturkan oleh orang-orang yang ada di Pulau Sumbawa atau yang ada tepatnya di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Namun bahasa Samawa juga kita jumpai di Kota Mataram, yaitu di Karang Taliwang, ada di Desa Jantok, Lombok Timur, Desa Rempung, Lombok Timur, Desa Kembang Kerang, Lombok Timur, Desa Kuang Brora, Lombok Timur, dan Dusun Siren di Lombok Timur. Nah, kemudian untuk bahasa Mbojo, ada bahasa Mbojo di Kota Mataram saja ditemukan, selain di wilayah pakainya sendiri, yaitu di Bima dan Dompu ya. Jadi bahasa Mbojo itu digunakan di Bima dan Dompu. Di samping itu ada juga di Pulau Moyo di Kabupaten Sumbawa dan di Mataram ditemukan. Nah, di samping 3 bahasa itu ada bahasa Bali, kemudian ada bahasa Bugis dan sebagainya, nanti kita akan jelaskan. Kemudian bahasa Samawa itu sendiri teman-teman, ada 4 dialek juga, yaitu ya, dialek Sumbawa Besar, kemudian ada dialek Taliwang, ada dialek Jarewe, ini Taliwang, ini dialek Jarewe, dan ada dialek Tungu. Nah, dialek yang luas wilayah pakainya, yang lebih luas wilayah pakainya maksud saya,
ada dialek Sumba Besar. Dialek Sumba Besar ini digunakan oleh penutur mulai dari perbatasan Dompu sampai dengan perbatasan atau sebagian yang ada di wilayah KSB Kabupaten Sumbawa Barat. Namun ada beberapa enklave dialek Tongo yang memang tinggal di wilayah pakai bahasa Samawa dialek Sumba Besar, yaitu ada di desa Emang, Kecamatan Lunyuk, ada di desa Lebangkar, Kecamatan Ropang, di desa Lawin, Kecamatan Ropang. Jadi diperkirakan pada zaman dahulu orang Tongo ini menyusuri pantai ke sini, dan tinggallah di dulu namanya Dodo dan Rinti dulu ya. Bukan Dodo. Dodo ya. Tinggal di Dodo dulu namanya. Dodo Selesek, kemudian atas kebijakan Kesultanan pada saat itu dipindahkanlah orang Dodo Selesek ini ke desa Lebangkar dan Lawin yang sekarang ditempati oleh penutur dari subdialek dari dialek Tongo tadi itu. Nah, oleh karena luas wilayah pakainya lebih luas dialek Sumba Besar, maka yang sangat berpotensi menjadi bahasa standar adalah dialek Sumba Besar. Nah, apabila nanti ini dideklarasikan menjadi dialek standar, maka sekolah-sekolah yang ada di kecamatan, yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, walaupun itu di Citaliwang, Jerewe, dan Tongo, mau tidak mau dia harus mengajarkan bahasa Sumbawa dialek Sumba Besar. Kemudian yang ketiga, bahasa Bojo. Bahasa Bojo ini juga memiliki 4 dialek. Yang pertama ada dialek Sara Sumba, yang luas wilayah pakaiannya dari Sape ujung timur dari Kabupaten Bima itu sampai dengan perbatasan dengan Sumbawa, itu hampir seluruhnya menggunakan dialek Sara Sumba. Dialek Sara Sumba ya. Nah, kemudian di samping dialek Sara Sumba ada dialek yang kecil ini, dialek Kore, ini dekat dengan Gunung Tambora, dialek Kore. Ada dialek Kolo, dan ada dialek Wawo. Nah, dialek Wawo ya. Berarti yang berpotensi menjadi dialek standar dari bahasa Bojo adalah dialek Sara Sumba. Baik, dari hasil penelitian yang kami lakukan, ada 11 bahasa daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari 11 bahasa daerah itu 3 diantaranya itu termasuk bahasa mayoritas atau bahasa yang dituturkan oleh penduduk yang memang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu dari suku Sasak, yaitu suku Samawa, dan suku Bojo. Nah, 8 diantaranya yaitu bahasa pendatang, salah satunya adalah bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Arab, bahasa Selayar, bahasa Mandarin, bahasa Bugis, bahasa Bali, dan bahasa Baju. Nah, bahasa Jawa itu bisa kita temukan di Sumbawa, ada namanya Kampung Jawa. Kemudian di Lombok Tengah juga ada enklave bahasa Jawa. Kemudian untuk bahasa Madura bisa kita jumpai di Sumbawa, ada namanya Parabola ya. Parabola di sana nama Kampung Madura di Sumbawa. Kemudian ada juga sebagian di berdampingan dengan Kampung Jawa yang ada di Sumbawa. Bahasa Arab bisa kita temukan di Ampenan, Pulau Lombok, termasuk Kota Mataram ya. Kemudian ada juga kita jumpai di Sumbawa, di Labuan Sumbawa. Sedangkan bahasa Selayar itu bisa kita jumpai di pesisir-pesisir pantai yang ada di Pulau Sumbawa, yang di Kabupaten Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat. Bahasa Mandarin bisa kita jumpai di Ampenan, Kota Mataram. Bahasa Bajo bisa juga dijumpai di pesisir Lombok Utara, di pantai-pantai di sepanjang pesisir pantai di Lombok Utara, dan sebagian besar itu ada di Pulau Sumbawa atau di Kabupaten Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat. Kemudian bahasa Bugis bisa kita jumpai juga di Lombok Timur. Kemudian ada di pesisir
pantai di Pulau Sumbawa, yaitu di Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat. Sedangkan bahasa Bali itu sangat banyak kita jumpai di Pulau Lombok, yaitu tepatnya di Kota Mataram dan Lombok Barat. Sebagian ada di Lombok Tengah dan sebagian ada di Sumbawa. Demikian pemaparan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.